Selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, mari kita terus percaya bahwa ada perlindungan di dalam Tuhan. Semuanya Tuhan yang mencukupkan. Karena kita percaya kalau karena anugerah Tuhan sajalah kita ada pada saat ini. Nah saudara, Devotion from Home kali ini berjudul Kebahagiaan yang Sejati. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, Mazmur 128 ini merupakan nyanyian, di mana nyanyian yang biasa dinyanyikan ketika orang Israel berziarah ke Yerusalem. Mereka naik karena Yerusalem itu tempat yang tinggi, masuk ke dalam kota, lalu beribadah di bait suci. Ini merupakan sebuah nyanyian bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang pertama diawali dengan kata berbahagia. Berbahagia ini sebuah kondisi, saudara. Kondisi yang artinya dia itu diberkati, mujur, dan bahkan patut untuk dicemburui. Patut untuk diingini kondisi itu. Bayangkan prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang kekal, saudara. Yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Terutama pada saat ini. Saat dimana kita mengalami sama-sama yang namanya PSBB, ya, sebagian sudah transisi, sebagian masih belum. Kata itu sendiri, istilah itu sendiri baru kita dengar saat-saat ini. Ya, sampai ada kemarin saya foto spanduk di tengah jalan dengan tulisan pilih tinggal di mana? Tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan. Ini serius, tapi juga membuat tersenyum. Ya, spanduk seperti ini kapan lagi ada di tengah jalan, saudara. Makanya kenapa ini saya foto, saya posting, supaya di masa-masa yang akan datang mungkin anak cucu itu akan melihat bahwa ini ada sebuah peristiwa yang berbeda. Tetapi firman Tuhan tetap sama. Berbahagialah. Ini sebuah kondisi yang sama, tidak berubah. Berbahagialah mereka yang apa, saudara? Yang takut akan Tuhan. Berikutnya kita masuk pada kata takut ini. Nah, kalau orang mendengar kata takut, biasanya bermacam-macam konotasinya, artinya. Tapi biarlah hari ini kita mengetahui apa arti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini dari kata aslinya itu keluar daripada rasa kagum atau kagum. Ya, kemudian hormat dan respect. Jadi bukan hanya sekedar takut dihukum, bukan, tetapi keluar dari hubungan, dari pengalaman. Dan sehingga dari pengalaman itu kita tahu bahwa Tuhan itu pantas untuk ditakuti, karena memang dia begitu luar biasa dan besar dan baik adanya. Lalu takut ini diteruskan dengan yang hidupnya menurut segala apa yang diucapkan Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini merupakan sebuah contoh sebetulnya daripada penggambaran daripada man of integrity, orang yang berintegritas, orang yang satu antara apa yang dipercayai, yang ada di dalam hati, karena rasa takut akan Tuhan itu ada di dalam hati, dan kemudian itu keluar dengan tindakan dia yang melakukan seturut dengan jalan yang ditunjukkannya. Jadi integritas
Apa yang dipercaya, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dipercaya keluar dari apa yang kemudian yang diucapkan, meluap dari dalam hati, terucap, dan kemudian dilakukan. Itulah orang yang berintegritas. Satu antara perkataan dan perbuatan, antara keyakinan dengan perbuatannya. Contohnya adalah Abraham. Firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 21 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama, working together dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, perfect, menjadi utuh. Lalu 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ada firman Tuhan Abraham bagaimana dibenarkan karena percaya, itu genap ketika Abraham melakukan ketaatan atas perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Itu yang kita pelajari dari beberapa ayat ini. Ya, yang pertama itu, Abraham tidak hanya percaya, tetapi dia menunjukkan bahwa dia percaya itu dengan melakukan atau mentaati firman Tuhan. Jadi, iman itu bekerja sama dengan tindakan di sini dikatakan working together, satu paket. Ya. Lalu yang kedua, Abraham adalah sahabat Allah. Itu diambil daripada Yesaya 41 ayat yang ke-8. You my servant Israel, Jacob whom I have chosen, offspring of Abraham my friend. Jadi Tuhan yang menyebut Abraham sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Bukan Abraham yang menyatakan saya sahabat Tuhan, bukan. Tapi Tuhanlah yang menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Karena apa? Karena dia melakukan apa yang dipercayai, yaitu melakukan firman-Nya. Karena dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia melakukan perintah Tuhan, disebut sebagai sahabat Allah. Demikian juga lebih jelas lagi, Yohanes 15 ayat 14, itu sebabnya kenapa Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, sahabat sekali lagi. Sebetulnya kenapa disebut sahabat sih? Gitu ya. Karena tadi kan, percaya dan kemudian melakukan. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Segala sesuatu yang kudengar. Jadi, firman Tuhan disampaikan kepada para murid, ya, dari apa yang didengar oleh Yesus dari Bapa, sama-sama dilakukan. Yesus melakukan kehendak Bapa, murid-murid melakukan kehendak Bapa. Jadi apa yang dilakukan sama. Itulah kenapa Yesus menyebutnya sahabat. Karena Yesus, bahkan Tuhan, adalah orang atau pribadi yang berintegritas. Ya, pribadi yang berintegritas. Dia memiliki integritas. Tuhan itu orang yang atau pribadi yang melakukan apa yang dikatakan. Bukan hanya memerintahkan saja, tetapi dia juga melakukan apa yang dikatakannya. Dia percaya juga apa yang dikatakannya. Itu kenapa disebut menjadi sahabat. Karena sama-sama melakukannya, sama-sama percaya. Lalu kemudian saudara, jadi kebahagiaan, kalau kita lihat di sini, kebahagiaan yang sejati itu adalah takut akan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Mazmur 128 ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jeripayahmu, jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dalam New English Translation, you will eat what you work so hard to grow. You will be blessed and secure. Menikmati hasil jeripayah kita, saudara. Ya, dan itu tidak sia-sia. Hasil jerih lelah
yang kita lakukan dengan kata firman Tuhan dalam terjemahan yang lain tadi, berjerilah dengan susah payah itu bertumbuh, kita dapat nikmati. Ya, itu merupakan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena itu tidak sia-sia dan itu berdampak kepada kita dan itu tidak mencelakakan kita. Ya, mungkin ada hasil yang baik tetapi ujungnya tidak baik. Ya, kelihatannya baik tetapi tidak berdampak apa-apa. Seakan-akan tidak ada hasilnya. Lalu ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon anggur melambangkan sesuatu yang damai, tenang, dan makmur. Itu sebab karena pohon anggur itu lemah ya saudara. Dia tergantung. Dia tidak ada batangnya. Ditiup angin saja, ya, dia bisa patah, dia bisa rubuh. Itu makanya pohon anggur itu merambat sebetulnya, tanaman yang merambat. Jadi melambangkan sebuah ketenangan karena tidak bisa diganggu oleh apapun, ya, tidak bisa diganggu oleh cuaca yang ekstrim. Dia butuh ketenangan, damai, dan tetapi juga makmur karena banyak buahnya. Ya. Kemudian pohon zaitun, anak-anak. Saya pernah melihat pohon zaitun. Itu pohonnya tidak tinggi-tinggi amat. Ya. Pohonnya hampir rata-rata. Tidak terlalu besar. Tetapi berbuah banyak. Yang menarik adalah pohon zaitun ini berumur panjang. Bahkan sampai 1000 tahun, 500 tahun, 400 tahun. Begitu saya tanya kepada orang, ini umur 400 tahun. Wow. Tanamannya tidak terlalu besar tetapi umurnya panjang. Jadi anak-anak ini menjadi sesuatu yang berumur panjang, yang lama, tetapi juga produktif. Itulah pohon zaitun. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini merupakan sebuah pernyataan kembali, karena ini sebuah lagu ditulis kembali, tapi sebuah pernyataan atau penegasan kembali. Ini loh yang namanya diberkati, yaitu mereka takut akan Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan, yang respect kepada Tuhan. Pengulangan ini itu merupakan sebuah pernyataan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan maksimal. Siapapun dia, baik dia laki-laki maupun perempuan, ya, tua atau besar, kecil, semuanya akan maksimal di dalam takut akan Tuhan. Ayat kelima dan keenam, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Itu merupakan sebuah benediction atau berkat yang pada waktu itu berlaku pada zaman itu. Jadi ada Yerusalem di situ dan kemudian anak-anak keturunannya. Jadi ini berbicara mengenai generasi juga, saudara. Ingat tadi ada keluarga yang diberkati, ada pekerjaan yang diberkati di awal. Nah, kemudian ada anak-anak. Di sini berbicara bahwa berkat Tuhan itu, berbahagia itu juga bukan diri kita saja, tetapi sampai kepada keturunan kita. Keturunan yang juga takut akan Tuhan. Jadi terakhir, satu hal adalah mari kita terus mengikuti jalan Tuhan, mengikuti cara-cara Tuhan melalui firman-Nya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur saat ini Tuhan, seperti pada ayat kelima dan keenam ini Tuhan. Aku berdoa pada saat ini, biarlah umat-Mu terus Tuhan diberkati. Terus Tuhan Engkau memberkati dari Sion, dari surgamu yang kudus, dan memberkati dengan kebahagiaan umat-Mu yang percaya Tuhan. Aku berdoa biarlah setiap umat-Mu melihat anak-anak dari anak-anaknya lagi, dan kemudian mereka takut akan Engkau Tuhan. Mereka berjalan dalam terang-Mu, dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau begitu baik, Engkau begitu Allah yang setia dan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, bahagia itu sederhana, yaitu menjadi sahabat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.